Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputaran ternak entok. Terima kasih semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga diberi keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Tahukah Anda bahwa sampai saat ini masih ada saja peternak yang mengeluh harga pakan mahal, susah jual, dan ternak entoknya selalu merugi. Nah, kali ini saya akan membagikan 4 tips cara untuk mudah berternak entok agar untuk besar ya teman-teman. Ini saya pakai cara saya sendiri dan saya share ke teman-teman semua. Pertama, yang teman-teman harus lakukan adalah menjamin ketersediaan pakan murah. Pakan murah ini hukumnya wajib bagi teman-teman yang ingin ternak entoknya itu untung besar. Sebab apa? Sebab 80% biaya produksi ternak itu terletak pada pakan. Jika teman-teman bisa menekan biaya pakan, maka keuntungannya yang akan didapat juga akan semakin besar teman-teman. Pakan mahal yang sering menjadi penyebab ternak entok itu tidak untung. Jadinya kalau teman-teman semua gunain pakan pabrikan, teman-teman bergantungan dengan pakan pabrikan, sudah bisa dipastikan keuntungan yang akan didapat sangat tipis dan bahkan bisa malah merugi teman-teman. Kalau teman-teman ketahui bahwa pakan pabrikan memang didesain untuk menopang usaha ternak dalam skala besar, seperti ayam bedaging, ayam petelur yang dipelihara dalam jumlah ribuan. Memang kalau usaha dalam jumlah ribuan sangat tidak memungkinkan menggunakan pakan alternatif. Lalu apakah ternak ayam itu bisa untung? Ya, masih untung karena keuntungan dikalikan jumlah ayam yang dipelihara. Jadinya semakin banyak semakin untung ya. Kalau pelihara ayamnya sedikit, itu keuntungan juga makin tipis teman-teman. Dalam jumlah ribuan misalnya, kalau dihitung keuntungan ayam pedaging per ekor hanya misal Rp8.000, misalkan aja ya ini teman-teman, maka keuntungan akan banyak karena keuntungan itu dikalikan jumlah ayam, misalkan ribuan atau ratusan ribu atau 10.000. Nah, itu dikalikan per ekor ya yang dipelihara. Tapi kalau usaha dalam skala rumahan yang jumlahnya hanya puluhan ekor, ya tentu keuntungannya diperoleh itu sangat sedikit. Nah, cara mendapatkan pakan murah itu banyak sekali teman-teman. Sudah sering saya kasih info, terus saya kasih video-video terdahulu, misalkan menggunakan kayak kedebok pisang, terus pakai pepaya, daun pepaya, terus kayak keong sawah, kemudian maggot. Itu saya pernah pakai maggot juga loh teman-teman, sampai saya beli telurnya, terus saya tetasin sendiri, saya gedein, terus saya kasih ke entok-entok. Terus pakan fermentasi ampas ketela, ampas tahu, atau aneka hijauan lah teman-teman. Ada juga memanfaatkan limbah rumah makan. Itu lebih untung kalau misalkan teman-teman nggak malu, nah bisa nembusin ke rumah-rumah makan ya. Kemudian ada yang menggunakan roti BS, terus roti bekas dan lain-lainnya ya teman-teman. Pakan alternatif itu sebagian besar bisa diperoleh secara gratis, diambil dari alam sekitar. Yang penting teman-teman tidak malas. Sebab jika ternak entok teman-teman hanya berjumlah puluhan ekor, kemudian bergantung dengan pakan pabrikan, ya pasti keuntungannya sangat tipis. Berbeda jika teman-teman mengambil pakan gratis dari alam. Untuk usaha ternaknya akan semakin besar teman-teman keuntungannya. Dari sisi kualitas pakan alternatif tak kalah dengan pakan pabrikan. Sepanjang teman-teman pandai dalam meracik pakan
contoh mengaduk pakan kita menggunakan protein hewani dan keong sawah atau maggot. Pakai ya yang hewan yang hidup-hidup itu proteinnya tinggi teman-teman. Kemudian protein nabati diambil dari aneka hijauan, karbohidrat diambil dari bekatul dan bran dan lain-lain. Semakin banyak komposisi campuran pakannya, maka kandungan nutrisi pakan alternatif itu akan semakin lengkap dan baik untuk pertumbuhan entok. Sekali lagi ini perlu dipahami ya teman-teman, agar usaha ternak teman-teman semua bisa berjalan dengan aman dan lancar. Langkah yang kedua adalah menakar dalam pemberian pakan entok. Kenapa harus ditakar teman-teman? Agar kita tahu pengeluaran biaya pakan per hari per ekor itu. Takaran yang diterapkan sejumlah peternak indukan entok menakar pakannya sebanyak 1 on teman-teman per ekor per hari ya itu. Jadinya per hari itu per on untuk 1 ekor entok. Ada juga yang memberikan pakan itu 1,3 ons pakan per hari untuk 1 per ekor. Intinya pakan itu harus ditakar agar kita tahu berapa biaya pakan yang kita keluarkan. Sebab ya banyak peternak yang saya lihat di grup-grup atau di mana ya yang di sekeliling saya, mereka tidak telaten menakar pakan. Mereka beranggapan yang penting entok itu makan kenyang, kemudian sehat dan gemuk. Dan ketika saya tanya berapa biaya pakan yang dikeluarkan dalam sehari atau sebulan, mereka kebanyakan kesulitan menjawab. Adapun yang menjawab itu hanya kira-kira, padahal dalam sebuah usaha yang bagus itu tidak boleh kira-kira. Dalam bisnis semuanya itu ada hitungannya. Selanjutnya yang ketiga adalah disiplin dalam perawatan setiap peternak. Wajib menerapkan disiplin dalam merawat hewan ternaknya. Contoh teman-teman perlu disiplin dalam komposisi pakan. Kalau bisa komposisi pakannya itu tidak berubah-ubah. Disiplin dalam takaran, pemberian pakan. Kenapa harus demikian? Agar sistem pencernaan entok itu stabil. Jika pakannya berubah-ubah, berganti-ganti, maka pencernaan entok itu juga akan melakukan penyesuaian yang barangkali bisa menghambat pertumbuhan entok tersebut teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kita harus cerdas dalam menjual hasil panen usaha ternak entok kita ya. Sangat ditentukan oleh harga jual ternak. Jika harga jual entok itu anjlok, maka peternak akan merugi seperti bulan-bulan ini. Jika harga jual entok itu naik, maka keuntungan peternak akan besar dalam situasi ini teman-teman. Peternak harus cerdas memilih waktu yang tepat untuk menjual hasil ternaknya, baik itu anakan entok maupun entok yang konsumsi, terus entok yang siapan untuk indukan. Nah seperti itu teman-teman. Waktu yang bisa dipilih untuk menjual entok konsumsi adalah seminggu sebelum Lebaran teman-teman, Ramadan itu ya. Seperti saat ini yang harganya itu anjlok-anjlokan, yang stoknya besok pasti banyak yang dikeluarin di Lebaran teman-teman, di Idul Fitri. Kemudian 2 minggu setelah Idul Fitri, perayaan Natal dan Tahun Baru, waktu itu merupakan saat yang tepat untuk menjual entok, karena biasanya harga jual untuk konsumsi akan naik dibanding hari biasanya. Kemudian waktu yang tepat untuk menjual anakan entok biasanya pada saat usai perayaan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Saat itulah biasanya banyak permintaan anakan entok di pasaran. Setelah teman-teman mengetahui waktu yang tepat untuk menjual entok, maka teman-teman harus merancang sistem ternak teman-teman agar pada saat Idul Fitri dan momentum yang lain itu teman-teman bisa menjual hasil ternak dengan harga yang baik. Strategi inilah yang akan menopang usaha ternak entok teman-teman, agar keuntungan teman-teman keuntungannya tinggi ya. Teman-teman juga harus merancang sistem
ternak teman-teman agar pada saat Idul Fitri dan momentum yang lain itu teman-teman bisa menjual hasil ternak yang harganya lebih tinggi agar ya seperti inilah, kayak kasus yang seperti ini ya teman-teman. Yang banyak yang kebanyakan itu ya banyak yang nimbun, terus biasanya yang dijual itu di hari Lebaran dan momentum hari-hari yang pas ya. Jadinya untuk peternak yang senior itu biasanya udah tahu bulan-bulan yang harus dikeluarin untuk anakan, untuk dewasa, untuk yang disembelih, untuk siapan, seperti itu teman-teman. Nah makanya untuk yang masih belajar seperti saya juga yang masih belajar, nah itu harus nerapin seperti itu teman-teman. Nah kalau misalkan kendalanya seperti ini, seperti pas anjlok-anjlok di bulan ini, nah itu kalau bisa teman-teman semua harus ditahan dan keluarin di hari Lebaran. Besarin lah, kalau misalkan teman-teman punya umur 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan setengah, poin 1 bulan hingga 2 bulan, nah itu besarin di sampai hari Lebaran. Nah pasti itu ntar akan kejual lebih bagus teman-teman. Kayak misalkan besok harganya 75.000 kan, 1 bulan ke Lebaran itu kan 75.000, ya pasti nyapai lah harga segitu. Seperti itu teman-teman. Apalagi yang udah dewasa, yang udah jadi pejantan yang besar kayak gitu, terus betina yang besar. Nah seperti itu teman-teman. Nah sampai di sini dulu video dari saya. Semoga teman-teman semua bisa menerapkan yang saya beritahu ini dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Harjo Ternak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.